Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Hari ini kita akan membuat tas motif elemen granny square. Ya, tapi sebelum kita membuat tas ini, silahkan lihat tutorial saya di elemen granny square. Nanti linknya ada di deskripsi. Silahkan ke channel saya. Kemudian di playlist saya sudah membuat playlist tentang granny square. Di situ ada beberapa pilihan. Kalau teman-teman mau mencoba motif yang lain bisa pilih. Ya, untuk kali ini saya memakai yang ini. Baik, ini tas yang sudah jadi ya. Saya memakai inner bahan kain suede ya. Kemudian untuk handle-nya juga dengan bahan yang sama. Jadi ini semua full kain suede ya. Ini untuk handle-nya lapis busa angin, jadi tebal dan kuat ya, seperti ini jadinya. Apabila teman-teman mau memesan innernya, nanti untuk kontak personnya saya tulis di deskripsi ya. Oke, sekarang kita mulai saja teman-teman tutorialnya. Untuk membuat tas seperti ini kita membutuhkan 4 granny square. Ini ukuran yang saya buat 20 cm x 20 cm. Kalau teman-teman mau lebih besar silahkan, tinggal ditambah saja. Di tutorial granny square saya sudah menjelaskan bagaimana untuk memperbesar atau mengecil ya. Jadi ini granny square-nya sangat fleksibel sekali. Langkah pertama kita akan menyambungkan terlebih dulu ke 4 granny square ini. Jadi kita menyambungkannya pada bagian dalam sehingga kita balik dulu. Motif berada di dalam. Jadi nanti sambungannya tidak terlihat dari luar. Saya menyambungkannya dengan memakai cara yang paling mudah sekali, yaitu dengan cara single crochet. Langkah pertama kita buat tali simpul dulu. Ini agak gelap benangnya, jadi agak tidak terlihat ya. Semoga teman-teman bisa melihat jelas, tapi ini caranya sangat mudah sekali. Langkah pertama kita cari di bagian ujung atau bagian sudut di sini. Di sini bagian sudut ada 3 single crochet. Dan kita cari keduanya, kita masukkan benangnya seperti ini. Kemudian satu rantai. Ini agak gelap ya. Semoga terlihat. Kemudian setelah itu ambil bagian, ini kan ada 2 helai ya, setiap satu single crochet ada 2 helai. Nah, kita ambil bagian yang paling luar ya, bagian di sini. Kemudian ini bagian sini ya, jadi kita ambil di bagian luar. Jadi salah satu saja, tidak keduanya. Keduanya hanya diambil pada saat pertama kali supaya nanti lebih rapi. Jadi seperti ini buat single crochet. Kita lanjutkan membuat single crochet, ambil bagian luarnya saja ya. Mudah-mudahan jelas terlihat ya teman-teman, karena ini benangnya gelap. Ya, sini salah satu bagian luar. Kita lanjutkan sampai di sudut ya. Untuk di bagian terakhir nanti kita ambilnya 2 helai sekaligus ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan sampai di ujung ya.
Ya teman-teman, kita sudah sampai di bagian sudut. Di bagian sudut ini kita ambil 2 helai ya, seperti ini, supaya nanti lebih rapi. Kemudian rantai 1 kita potong benangnya. Nah, ini tampilannya, sambungannya dari luar ya. Tampilannya seperti ini. Ya. Ini cara nyambung yang sangat mudah sekali menurut saya. Saya biasa sering menyambungkan granny square dengan cara single crochet. Dengan cara yang sama, kita sambungkan ke 4 granny square ini. Ya. Kita sambungkan. Saya akan skip. Ya teman-teman, ini saya sudah menyambungkan ke 4 granny square. Nanti bentuk tasnya seperti ini ya. Untuk teman-teman bebas mau seperti ini juga boleh. Saya lebih suka satu utuh di depan. Seperti ini. Nah, sekarang saya akan membuat alasnya. Ya. Langkah pertama, sebelum kita menentukan alas, kita membuat single crochet dulu memutar. Ya, supaya nanti tahu hitungan lubang tusukannya ya. Saya akan membuat single crochet memutar 1 kali putaran saja untuk nanti disambungkan ke bagian alasnya. Kita buat tali simpul dulu. Kemudian kita masukkan dari sini. Membuat single crochetnya seperti biasa ya, 1 lubang 1. Seperti ini kita buat single crochet memutar. Oke teman-teman, ini saya sudah membuat single crochet memutar. Nah, untuk membuat alas kita tentukan ukuran terlebih dulu. Ini saya buat sekitar 30 cm untuk panjangnya. Nah, kita beri penanda dulu. Dari penanda itu depan dan belakang harus sama, berapa lubang. Jadi teman-teman hitung yang berada di tengah-tengah itu berapa lubang, depan dan belakang itu harus sama hitungannya, supaya nanti pada saat menyambung itu juga sama. Ini kita ukur 30 cm. Ya. Kemudian ini untuk lebarnya sekitar 11 cm. Jadi teman-teman tentukan dulu untuk berapa total jumlah semua lubang, kemudian dibagi menjadi 2. Kemudian 2 itu dibagi untuk panjang dan lebar. Ya. Jadi kita punya panjang dan lebar dengan jumlah lubang yang sama. Seperti itu cara menentukan alasnya. Kemudian setelah kita mendapatkan jumlah yang sama untuk panjang dan lebarnya, kita buat atau mulai merajut alasnya sejumlah dengan lubang rantainya ya. Jadi nanti sama hasilnya dan menyambungnya pun pas. Ini saya akan buat rantai sebanyak 54. Itu saya samakan dengan panjang yang tadi saya ukur. Ya, saya buat rantai 54 mulai dari bagian panjang. Untuk bentuk alasnya itu persegi panjang, sehingga ini motifnya single crochet bolak-balik. Jadi saya akan buat single crochet bolak-balik dengan panjang 54 rantai.
Ini saya sudah mendapat 54 rantai, kita paskan. Ini pas ya, sama panjangnya. Kemudian kita langsung saja membuat single crochet bolak-balik. Kita tambah rantai 1 terlebih dulu ya. Kita tambah rantai 1 terlebih dulu. Kemudian di lubang kedua buat single crochet. Kita buat single crochet sepanjang rantai yang kita buat. Jadi untuk bagian jumlah rantai berapa itu teman-teman tentukan sendiri ya, sesuai selera, mau panjang tas itu berapa sentimeter atau berapa rantai. Kita buat single crochet sampai di ujung. Baik, saya sudah sampai di ujung, kemudian kita buat rantai 1, kita putar. Nah, biasanya kita mulai dari lubang kedua, tapi saya akan mulai di lubang ketiga ya. Jadi rantai 1, kemudian di lubang di sini. Saya merasa lebih rapi untuk membuat alas, memutar, kemudian dimulai di lubang ketiga. Ya, ini terserah teman-teman ya, lebih nyaman dengan cara bagaimana ya. Teman-teman pasti sudah sering membuat alas berbentuk seperti ini. Ya, saya serahkan ke teman-teman mau mulai di lubang kedua atau ketiga. Kita lanjutkan saja sampai di ujung. Nah, saya sudah sampai di ujung. Kemudian rantai 1. Ya, mulai lagi di lubang ketiga. Di sini. Ya, kita lanjut seperti itu terus. Saya akan skip untuk bagian membuat alas ini sampai nanti dengan lebar yang saya inginkan. Untuk menentukan lebarnya, teman-teman hitung tusukan atau jumlah lubang yang tadi kita tandai di granny square. Kemudian hitung berapa tusukan yang kita dapat. Jadi nanti pas penyambungannya itu tidak akan lebih atau kurang ya, jadi pas. Teman-teman lanjutkan saja membuat. Memang untuk alas pada granny square kita harus menghitung ya teman-teman, menghitung jumlah lubang. Kita lanjutkan sampai dengan lebar yang kita inginkan. Baik teman-teman, ini saya sudah selesai membuat alas. Kemudian jangan lupa setelah single crochet bolak-balik, buat single crochet keliling supaya lebih mudah untuk menyambungkannya. Ya, ini saya sudah membuat single crochet keliling dan kita sama cara penyambungannya, menyambung dari bagian dalam. Jadi seperti ini, kita balik. Nanti kelihatan dari luar seperti ini, dan kita balik saja tasnya. Kita balik di bagian dalam. Jadi caranya sama persis seperti tadi penyambungan granny dari bagian dalam, dengan cara single crochet saja. Saya cari cara yang paling mudah untuk menyambung. Oke, ini untuk bagian luar ya. Benangnya jangan dulu dipotong, jadi
Setelah single crochet, nggak usah dipotong dulu benangnya, langsung saja buat sambungannya. Jadi kita balik seperti ini ya. Kita balik. Kita mulai dari bagian sudut ya. Ini tadi kita sudah beri penanda kan ya. Nah, kita tinggal mulai dari bagian sudut sini. Ya. Kita langsung saja kita lepas dulu penandanya. Kemudian ambil bagian luarnya saja ya. Tidak kedua helainya, tadi ambil salah satu helai saja di bagian luar. Seperti ini. Pokoknya sama persis dengan tadi waktu kita menyambung. Ini ambil salah satu saja. Seperti ini. Kita sambung memutar. Kalau teman-teman membuatnya pas lubangnya, pasti tidak akan ada masalah. Nanti tidak ada lebih, tidak ada kurang ya. Jadi kita lanjutkan saja membuat atau menyambung bagian alas dan badan tas ini. Oke teman-teman, bagian atau penyambungan kita sudah selesai. Ini untuk bagian alasnya seperti ini jadinya ya. Kita balik. Nah, jadinya nanti akan bentuknya seperti ini. Sekarang kita akan membuat untuk bagian atasnya. Sama, kita akan membuat single crochet untuk bagian atas setinggi yang kita mau ya. Jadi saya akan mulai dari sini. Caranya sama seperti tadi. Kita buat single crochet, memutar. Nanti single crochetnya tanpa slip stitch, jadi seperti obat nyamuk saja. Memutar terus tanpa slip stitch supaya nanti lebih rapi. Jadi teman-teman lanjutkan membuat single crochet setinggi yang diinginkan. Ini saya akan menambahkan single crochet memutar kurang lebih 5 cm karena saya akan membuat tinggi tas 25. Geraninya tadi kan 20, tinggal menambah 5 cm ya. Baik teman-teman, ini saya sudah menambahkan untuk tinggi tas 5 cm. Untuk handle-nya itu terserah teman-teman apakah mau memakai rajutan ya. Saya akan memakai inner seperti ini ya. Ini jadi handle sudah gabung menjadi satu dengan badan tasnya. Ini alasnya dilapisi busa ati jadi tebal. Kemudian ini kain suede ya, yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Kemudian resletingnya model lidah seperti ini.
Ya, ini cukup tebal, cukup kuat, dan saya akan langsung menjahitnya pada inner ini. Ya, kalau ini kreativitas teman-teman, apakah mau pakai seperti ini, apa dengan bentuk lain? Ya, di sini saya hanya menunjukkan cara untuk proses penggabungan granny dengan pembuatan alas. Ya, sekarang saya akan menjahitkan inner ke badan tasnya. Oke teman-teman, ini sudah selesai saya jahit. Saya jahit tangan, ya, tidak pakai mesin. Untuk cara penjahitannya saya pernah membuat tutorial untuk cara menjahit inner instan ke dalam tas rajut, ya. Silahkan dilihat nanti di deskripsi saya sertakan linknya. Nah, tas kita sudah jadi, ya. Jadi bentuknya seperti ini ya, sangat cantik. Untuk pemakaian granny square itu terserah kreativitas teman-teman, apakah mau bentuk seperti ini atau kecil-kecil juga bisa. Jadi model granny square seperti ini sangat mudah disesuaikan dengan ukuran ya, mau kecil atau besar itu silahkan. Oke teman-teman, sekian tutorial untuk membuat tas elemen granny square dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial baru dari saya. Terima kasih.